Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung setelah Perang Dunia II. Perang itu berlangsung hingga Uni Soviet bubar di akhir tahun 1980-an. Selama puluhan tahun, persaingan antara ideologi membawa dampak yang besar bagi dunia. Ada dampak buruk, namun juga ada dampak positif. Apa saja dampak Perang Dingin bagi Indonesia? Berikut seperti dirangkum dari pemberitaan kompas.com. Di Indonesia, AS berusaha menghalau ideologi komunisme yang disebarkan Uni Soviet. Berbagai cara dilakukan AS, salah satunya pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno, yakni pemberontakan PRRI Permesta. Keterlibatan AS dalam pemberontakan PRRI Permesta terbukti dengan tertangkapnya Alan Pope, penerbang AS yang jatuh setelah pesawatnya ditembak di Ambon pada tahun 1958. Tak hanya pengaruh AS, pengaruh Uni Soviet juga mendorong pemberontakan. Tokoh komunis Indonesia, Musso, menggerakkan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Musso bercita-cita menjadikan Indonesia Republik Soviet. Sebagai negara yang belum lama merdeka, Indonesia kesulitan membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, berkat Perang Dingin, bantuan untuk Indonesia mengucur baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Salah satunya terlihat ketika Soekarno berambisi menunjukkan kehebatan Indonesia lewat Asian Games yang diselenggarakan pada tahun 1962. Uni Soviet memberikan pinjaman lunak senilai 12 juta dolar AS. Soviet juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev turut hadir dalam pacangan tiang pacang pada 8 Februari tahun 1960. Di sisi lain, Soekarno juga meminta bantuan pada Amerika Serikat. Pelaksanaan Asian Games keempat di Senayan dikhawatirkan akan membuat macet. Untuk mencegah hal itu terjadi, dibangunlah Jembatan Semanggi yang kini kita kenal dengan nama Simpang Susun Semanggi. Jembatan Semanggi dibangun lewat uang AS. Ceritanya, Soekarno mengutus Perdana Menteri Juwana untuk menemui Howard Jones. Tanyakan, apakah Amerika tidak ingin mempunyai peninggalan jejak di Indonesia? Kalau tidak, ya sudah. Oleh karena jejak Jepang sudah ada, Rusia juga telah punya jejak. Tetapi sebenarnya saya ingin pinjaman dari sana untuk melengkapi pembangunan Jembatan Semanggi, ujar Soekarno kepada Juanda. Rayuan itu berhasil. Tak cuma dibantu membangun Jembatan Semanggi, Indonesia juga mendapat bantuan membangun jalan dari Cawang sampai ke Tanjung Priok. Sekian pembahasan video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Yang disebut Jakarta Bypass.